Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channel Pak Eko saja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sekedar sharing dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai salah satu tugas dalam PPG tahun 2021. Sebelum saya lanjutkan sahabat semua, ada beberapa hal yang tentunya sahabat semua juga banyak yang tahu. Yang pertama adalah RPP ini diturunkan dari silabus, sehingga penyusunan RPP tidak boleh spekulatif, harus diturunkan dengan benar dari silabus yang sudah kita susun. Yang kedua, RPP ini kita susun dengan operasional. Maksudnya, siapapun bisa menggunakan RPP ini sebagai panduan untuk melakukan pembelajaran. Sehingga suatu saat ketika guru yang bersangkutan berhalangan hadir, maka guru piket atau guru yang lain bisa dengan mudah menggunakan RPP kita. Yang ketiga, untuk penyusunan RPP, sahabat-sahabat bisa memilih antara format yang panjang 13 komponen atau format ringkas 3 komponen utama ditambah komponen penunjang lainnya. Dan yang keempat, jangan lupa bahwa nanti pada RPP yang kedua atau ketiga, sahabat-sahabat harus memasukkan unsur HOTS, unsur TPAJK, dan unsur PBL-nya atau Problem Based Learning-nya. Kita mulai dari RPP yang pertama ini. Saya mengambil materi pokok tata cara haji dan umroh. Untuk halaman identitas, saya yakin sahabat-sahabat semua sudah tidak masalah, termasuk alokasi waktunya. Di bawah materi pokok, sahabat-sahabat semua diharapkan untuk tetap mencantumkan KD dan IPK-nya. Biasanya KD yang pertama adalah KD pengetahuan, kemudian dirinci dalam beberapa IPK. Semakin rinci IPK, semakin banyak IPK-nya, akan semakin mempermudah sahabat semua dalam menyusun instrumen penilaian. Kemudian, IPK yang sudah dirinci ini kita breakdown dalam komponen inti yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, karena sifat materi memahami ketentuan haji dan umroh ini menurut pertimbangan saya lebih banyak menyoal dimensi konseptual, maka saya memilih model pembelajaran discovery learning. Di sini sahabat-sahabat semua bisa melihat ada 4 unsur dalam tujuan pembelajaran, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jadi untuk dimasukkan audiensnya siapa, peserta didik misalnya, kondisinya bagaimana setelah diskusi, setelah mulai model pembelajaran tertentu, metode tertentu, strategi tertentu. Kemudian condition, kondisinya menjadi bagaimana, ini kita breakdown dari IPK tadi, serta ditambah degree atau derajatnya, misalnya membaca Al-Quran dengan lancar, membaca Al-Quran dengan tartil, bekerja kelompok dengan baik, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3 bagian penting, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, sahabat-sahabat bisa memulai dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik untuk mengkondisikan kelas, baik itu dengan penghormatan bendera dan sebagainya, pemberian motivasi atau apersepsi terhadap pertemuan sebelumnya, atau apersepsi terhadap pemahaman siswa sebelumnya. Di sini juga sahabat-sahabat bisa mengerjakan kegiatan rutin seperti menyiapkan perangkat, presensi, mengisi buku agenda, dan sebagainya. Dan jangan lupa dalam langkah pendahuluan ini, sahabat-sahabat harus menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada langkah yang kedua, kegiatan inti, sintaknya untuk dituliskan di sini agar mempermudah siapapun yang membaca RPP kita. Karena saya mengambil model pembelajaran discovery, maka sintaknya terdiri dari menciptakan stimulus, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan.
Nanti sintak ini kita breakdown ke dalam langkah-langkah lebih rinci di kolom tengah ini. Yang pertama, untuk menciptakan stimulus atau rangsangan, guru menampilkan media visual berupa prosesi haji, misalnya seperti itu. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk memberi komentar terhadap media di atas terkait persepsi nama tempat, waktu pelaksanaan, nama ibadahnya, dan sebagainya. Kemudian guru baru menyampaikan pernyataan masalah terkait, yaitu menanyakan hal-hal yang tadi ada di dalam IPK. Selanjutnya, guru membagi peserta didik dalam kelompok belajar dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, guru memberi instruksi agar kelompok kerja tadi melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan verifikasi data. Yang mana data itu bisa diambil dari buku paket, LKS atau modul, atau media online, serta perpustakaan. Ketika kelompok kerja melaksanakan kegiatan penyingkapan atau penggalian, maka guru di sini berfungsi sebagai motivator dan fasilitator untuk mendampingi kerja mereka dalam menyingkap atau mendalami masalah. Setelah semuanya terkumpul dan terverifikasi, kemudian kelompok kerja menarik kesimpulan dari daftar pernyataan menjadi poin-poin penting. Untuk membekali peserta didik dengan kecakapan untuk berkomunikasi atau communication, maka tidak ada salahnya kita memberikan waktu sejenak bagi perwakilan kelompok kerja untuk menyajikan hasil penggalian materinya pada kelompok lain. Sedang kelompok pendengar berhak memberi masukan dan pendapat. Kegiatan bisa diakhiri dengan kuis pada LKPD 1, baik itu menggunakan perangkat aplikasi Google Form, Quizzes, dan sebagainya. Pada langkah penutup, guru memberikan refleksi dan umpan balik. Kemudian pada langkah ini juga guru bisa memberikan penilaian sikap. Jangan lupa untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya serta mengucapkan terima kasih atas perhatian anak didik kita, dan kemudian diakhiri dengan salam penutup. Kita tambahkan dalam instrumen penilaian nanti, tolong jika sahabat-sahabat semua merencanakan penilaian sikap, baik itu penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, dan sebagainya, rubriknya untuk dilampirkan. Demikian juga untuk penilaian pengetahuan maupun keterampilan. Jadi sekalipun RPP ini singkat, RPP ini disebut 3 komponen, tetapi komponen penunjang tetap harus kita susun agar operasional, mudah digunakan oleh orang lain. Misalnya seperti ini. Karena saya menilai sikap dengan bentuk penilaian diri, maka saya menyertakan rubrik seperti ini. Sahabat-sahabat bisa memilih rubrik yang lain. Demikian pula untuk penilaian pengetahuan dan sebagainya, tolong rubriknya untuk disertakan dengan jelas. Demikian kawan-kawan semua untuk edisi RPP 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.